Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang turunan fungsi trigonometri. Sebelum saya menjelaskan turunan fungsi trigonometri, ini tolong disimak dulu ya syair dari anak saya ini ya. Silakan syair ini. You're a star, you're a star, you're a very special person, yes you are. Dream big, work hard, you can do anything, it's because you are a star. As you grow and learn new things, you can follow on your dreams. You can want super fast, you can make a funny face, you can make your parents laugh that because you are a star. You're a star. You're a very special person, yes you are. Dream big, work hard. You can do anything, it's because you are a star. As you grow and learn new things, you can follow on your dream. You can run super fast, you can make a funny face, you can make your parents laugh, that because you are a star. Ya, ada kali? Ya. Ya, makasih ya. Ya, ini syair yang dibacakan anak saya dengan lagunya seperti itu. Tapi yang paling penting adalah makna syair itu sangat inspiratif, ya, berikan inspirasi. Kalian adalah sang bintang, ya. Ternyata sang bintang itu di situ dengan prosesnya harus mempunyai mimpi dulu, mimpi yang besar, cita-cita yang besar, ya. Kemudian mengikuti mimpi itu, ya, dengan berusaha semaksimal mungkin, berusaha sekeras mungkin. Jadi itulah proses sebelum kalian menjadi sang bintang, ya. Sang bintang itu bisa jadi adalah kalian yang diterima di PTN ternama di negeri ini di jurusan ternama, ya. Dan itulah nanti di syair itu membuat orang tuamu tersenyum, membuat orang tuamu tersenyum, ya. Dan prestasi anak yang terbesar adalah terhadap orang tuanya adalah membuat senyum orang tua, baik senyum di dunia maupun senyum di akhirat, ya. Semoga kalian semua menjadi bintang, ya. Itulah syair inspiratif. Ketika kita mengikuti apa yang disarankan di syair itu, insya Allah kalian akan menjadi bintang, ya. Saya lanjutkan, yaitu kita bahas turunan trigonometri. Ini materi matematika peminatan kelas 12, ya. Ya. Tetapi sebelum kita membahas turunan fungsi trigonometri itu, maka ada prasyarat yang harus kalian ingat kembali, bukan karena itu sudah kalian peroleh di kelas 11 maupun di kelas 10. Nah, itu yang pertama nanti yang harus kalian pahami atau ingat kembali itu adalah turunan aljabar, turunan fungsi aljabar. Kemudian adalah sifat turunan fungsi aljabar, sifat-sifatnya. Karena sifat-sifat turunan pada fungsi aljabar itu berlaku pada turunan fungsi trigonometri, ya. Kemudian sudut rangkap, ya, harus tahu, bukan sudah tahu ini kalian, harus ingat kembali sudut rangkap cos 2A. Kemudian jumlah dua sudut, sin A plus B sama dengan A, itu syarat-syarat yang harus kita ingat kembali, ya. Itu ya, penting. Jadi itulah dasar kita untuk membahas turunan fungsi trigonometri. Jangan tak lupa juga akhirnya kalian harus mengerti makna dari turunan pertama, yang di situ kita melibatkan pengertian limit, ya, banyak dari CT
ketika bahas satu hal itu yang terlibat banyak hal. Ya, karena memang matematik itu tidak bisa di sini. Dan matematik ini fungsinya banyak. Gitu ya. Bahwa untuk turunan ini banyak sekali. Nah, misalkan dalam fisika itu jarak merupakan fungsi T, kemudian kita disuruh menentukan rumusnya kecepatan, maka dengan mengambil turunan pertama dari jarak yang merupakan fungsi T nanti akan ketemu rumus kecepatan. Jadi banyak sekali manfaatnya. Jadi kenapa harus kita belajar matematika? Agar kalian menjadi bintang jadinya. Dan tersenyumlah orang tua kalian. Dan baik tersenyum di dunia maupun di akhirat. Ya. Nah, ini masih tadi. Nah, ini ternyata kamu adalah anak muda gitu ya, anak muda itu. Ya. Nah, tadi agak terlewatkan tadi. Di situ itu hidup hanya sekali. Hidup hanya sekali. Ya memang hidup dunia sekali. Tapi setelah itu hidup selamanya. Hidup hanya sekali, harus berarti katanya. Jadi hidup sekali ini harus berarti. Kenyataannya ada yang cepat berubah untuk meraih mimpi itu. Dan kenyataannya juga ada yang bertahun-tahun untuk berubah itu. Ya. Ini, tapi yang pasti harapan, keyakinan, dan cita-cita, yang itu maknanya analog dengan mimpi, sebuah mimpi, itu harus terus diperjuangkan agar menjadi kenyataan. Itu kata motivator Shirley Anavita. Ya, kembali ke situ lagi. Ya, kita lanjutkan sekarang syaratnya untuk belajar turunan fungsi trigonometri itu. Yaitu itu salah satunya sifat turunan sudah saya ungkapkan tadi. Tapi tidak cukup sifat turunan itu. Nah, intinya kan kita bahas rumus ini. Rumus-rumus turunan fungsi trigonometri. Intinya di situ kita bahas. Tetapi tadi banyak hal yang harus kita terlebih dahulu mengingat kembali, bukan mengetahui, mengingat kembali. Yang pertama adalah harus mengingat apa itu yang namanya turunan fungsi aljabar. Kalau ada fx, begitu, sorry, nggak nampak di layar. Nggak nampak di layar. Ya, ini nampak. Ya. Ya, posisinya seperti ini. Jadi kalau ada rumus turunan fungsi aljabar itu, ingatkan kembali bahwa fx itu sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan f aksen x turunan pertama adalah A dikalikan N dikalikan X, N-nya pangkatnya kurang 1. Itulah rumus turunan fungsi aljabar yang harus kalian ingat kembali. Oke lah, akan saya berikan beberapa contoh ini. Untuk mengingatkan kembali, akan saya berikan beberapa contoh. Yang pertama, misalkan contohnya itu adalah fx sama dengan 3, gitu. Fx sama dengan 3. Maka ini fx itu kan sama dengan 3x pangkat 0. Berarti f aksen x-nya begitu. Ingat, kalau ini A, ini A. Berarti kalau 3, ini 3. Kalau n, di sini n. Berarti kalau 0, ini 0. Kalau ini x pangkat n, maka ini x pangkat n-1. Kalau x pangkat 0, ya 0 dikurangi 1. Maka nanti f aksen x-nya sama dengan 3 dikalikan 0 itu 3. 3 dikalikan 0,
0 dikalikan X pangkat min 1. Nah, berarti sama dengan 0. Jadi fx sama dengan 3, maka nanti f aksen x-nya itu sama dengan. Nah, jadi ketika fx-nya sama dengan 3, maka f aksennya sama dengan. Kemudian yang kedua, misalkan fx itu sama dengan 5. Berarti nanti fx itu sama dengan 5x pangkat 0. Gitu kan. Karena x pangkat 0 itu 1. Maka f aksen x-nya nanti bukan 1, ini absen. Turunan pertama maksudnya. Ya. Kalau ini A, di sini A. Kalau ini 5, maka ini 5. Oke. Kalau ini N, maka di sini N. Kalau ini 0, ini 0. Itu. Kalau ini X pangkat N, maka ini X pangkat N-1. Kalau ini 0, berarti X pangkat 0-1. Sehingga F aksen X-nya nanti 5 dikalikan 0 itu 0. X dipangkatkan min 1. Nah, berarti F aksen X-nya sama dengan 0. Nah, ini sudah bisa dijadikan sebuah pola ya. Ternyata kalau fx-nya itu konstanta, fx-nya konstanta, turunannya itu 0. Siapapun konstantanya, bisa 3, bisa 5. Itu berarti f aksennya adalah 0. Gitu ya. Jadi misalkan ketiga nanti kita punya fx-nya itu sama dengan 100, gitu. Maka nanti f aksen x-nya itu juga sama dengan 0. Nah, yang keempat, kalau fx-nya itu katakanlah 2000 gitu ya, maka f aksen x-nya juga sama dengan 0. Nah, itulah. Jadi kalau turunan dari konstanta itu adalah 0. Turunan dari konstanta itu adalah 0. Itu yang perlu kalian ingat kembali di sini ya, untuk membahas sebelum bahas turunan fungsi trigonometri. Nah, kemudian tadi contoh keberapa ini? Sampai contoh ketiga. Nah, contoh keempat, contoh kelima. Nah, kelima yang perlu kalian ingat kembali adalah kalau fx sama dengan 3 pangkat 3x gitu mas saya. Maka ini fx-nya akan sama dengan 3x pangkat 1 kan gitu. Sama, berarti f aksen x-nya nanti sama dengan 3 dikalikan 1 dikalikan 1 min 1. Berarti f aksen x-nya nanti sama dengan ini 1 min 1 itu 0. X pangkat 0 itu 1, berarti 3. Katanya itu. Kemudian contoh lagi, misalkan contoh ke-6 gitu. Kalau fx-nya itu sama dengan 5x gitu. Ini kan fx-nya itu kan sama dengan 5x pangkat 0 gitu ya. Sorry, pangkat 1. Maka f aksen x-nya sama dengan 5, kalau ini 1 berarti 1. X-nya 1 tambah 1. 1 dikurangi 1 maksud saya. 1 dikurangi 1 itu 0. X pangkat 0 itu 1. 5 dikalikan 1 dikalikan 1 berarti 5. Nah, nanti ke-6, misalkan fx-nya itu sama dengan 10x, gitu, maka f aksen x-nya sama dengan 10. Yang ketujuh, misalkan fx-nya itu sama dengan 1000x, gitu, maka f aksen x-nya sama dengan 1000. Nah, itu ya. Kemudian contoh berikutnya yang ke-8, misalkan fx-nya itu sama dengan 6x plus 10 misalkan. Maka f aksen x-nya dengan menggunakan ini tadi, ya, mengingatkan kembali ini tadi, turunan konstanta itu 0, turunan konstanta 0, turunan konstanta itu 0, begitu. Ini juga gitu, turunan fungsi linier itu kalau turunan fx 3x, fx sama dengan 3x, maka f aksen x 3. Kalau fx-nya 5x, maka f aksen x-nya 5. Kalau fx-nya 10x, maka f aksen x-nya 10. Misalkan fx-nya sama dengan 1000x, maka f aksen x-nya sama dengan 1000. Berarti kalau di fx sama dengan 6x 10, turunan dari 6x itu kan 6. Nah, turunan dari 10 itu 0, berarti sama dengan 6.
Jadi kalau ada fx sama dengan 6x begitu plus 10 ya f aksen x-nya sama dengan 6. Nah, misalkan ke-9 kalau ada fx sama dengan 8x min 20 begitu, maka nanti f aksen x-nya sama dengan 8x itu turunannya 8 min 20 turunannya min 0 berarti sama dengan 8. Nah, itu harus kalian ketahui. Itu prasyarat pertama yang harus kalian ingat kembali. Nah, harus kalian ingat kembali. Nah, berikutnya prasyarat kedua yang harus kalian ingat kembali adalah ketika kalian memodif sudut rangkap. Nah, saya contohkan sudut rangkap itu begini. Nah, sudut rangkap. Nah, sudut rangkap. Nah, jadi misalkan ada cos 2x itu sama dengan 2 cos kuadrat x min 1 atau 1 min 2 sin kuadrat x. Nanti ini dengan modifikasi kalau menemukan cos 2x min 1 berarti sama dengan min 2 sin kuadrat x. Nah, dari mana? Ini perlu penjelasan. Saya jelaskan ini. Perlu penjelasan ini. Nah, penjelasannya cos 2x min 1. Ingat cos 2x itu kan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Maka ini cos 2x ini menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Kan gitu kan? Kalau min 1 ya min 1. Ini kan hilang. Sama dengan min 2 sin kuadrat x-nya itu. Nah, ini penting itu nanti. Nah, ketika kalian menemukan ini, yang kedua, ketika menemukan ini, yang kedua ini, penting. Kalau menemukan cos 4x sama dengan berarti 2 cos kuadrat 2x. Kalau 2x jadi separuhnya x. Kalau 4x jadi separuhnya 2x min 1. Ini juga sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 2x. Kalau ini dimodif begitu dengan cara yang sama seperti ini. Nanti kalau menemukan cos 4x min 1 itu sama dengan min 2 sin kuadrat 2x. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Ya. Ini perlu kalian ketahui. Berikutnya yang ketiga, jadi yang pertama tadi kalian harus tahu yang namanya rumus mengingat kembali turunan fungsi aljabar. Kemudian ini kalian harus tahu yang kedua sudut rangkap. Nah, sudut rangkap yang ini sudut rangkap. Ada berikutnya jumlah dua sudut, rumus jumlah dua sudut. Nah, nanti jumlah dua sudut, rumus jumlah dua sudut. Nah, nanti kalau ada seperti ini, sin A plus B, nah ini kan sin A cos B plus cos A sin B. Nah, ini namanya jumlah dua sudut. Nah, jumlah dua sudut. Dari sudut A sama B. Sinusnya, sinus jumlah dua sudut. Nah, ini yang ketiga yang harus kalian pahami. Nah, kemudian nanti berikutnya yang harus kalian ketahui itu adalah pengertian limit, pengertian turunan. Ya. Jadi turunan pengertiannya nanti pengertian turunan. Nah, ini tadi sudut rangkap begitu. Kemudian jumlah sinus dua sudut, jumlah sinus dua sudut yang harus diketahui. Sekarang berikutnya yang harus diketahui juga adalah pengertian turunan. Kalau ada berikutnya ini Y sama dengan Fx. Siapakah F aksen X itu gitu loh ya. Ini penting. F aksen X. Nah, kalau sudah kalau pada turunan
aljabar sudah dikenalkan oleh guru kalian di kelas 11. Ini saya khusus membahas rumus turunan pada fungsi trigonometri gitu ya. Pengertiannya ini perlu dipahami. Yang namanya f aksen x itu adalah limit. Nah, limit lagi ya, limit x mendekati 0. Sorry, delta x mendekati 0. Delta x mendekati 0. Dari siapa? Fx plus delta x begitu. Min dikurangi fx begitu per delta x. Ini pengertian apa namanya? Pengertian dari f aksen x. Jadi nanti untuk menentukan rumus turunan fungsi trigonometri harus meramu 5 hal. Meramu 4 hal ya. Turunan fungsi aljabar, kemudian sudut rangkap, kemudian adalah jumlah sin 2 sudut, jumlah sin 2 sudut gitu ya. Kemudian pengertian turunan itu sendiri. Ya, ini nanti diramu jadi satu untuk merumuskan turunan fungsi trigonometri. Ya, itu membuktikan bahwa belajar matematika itu kompleks, tapi manfaatnya sangat besar. Karena kalau kita ingin mengembangkan sains dan teknologi, maka kita tidak bisa melepaskan dari matematika. Ya, nah itu tadi. Nah, kemudian saya langsung ke inti. Setelah saya kenalkan apa turunan fungsi aljabar, kemudian sudut rangkap, ya, kemudian jumlah jumlah selisih sin jumlah 2 sudut. Nah, sin jumlah 2 sudut. Nah, kemudian pengertian turunan itu sendiri. Nah, maka berikutnya adalah saya akan membahas yang namanya turunan fungsi trigonometri. Ya, turunan fungsi trigonometri. Ya, saya pertama ingin mencari turunan dari yang pertama itu, sorry, tidak nampak di layar. Ya, jadi misalkan yang pertama, kalau ada fx sama dengan sin 2x, siapakah f aksen x? Ya, ingat tadi ini pengertian turunan itu. Nah, turunan akan saya tampilkan lagi. Jika saya kenalkan, turunan ini kan pengertiannya ini. Turunan dari f aksen x itu ya limit delta x mendekati 0 dari fx plus delta x gitu, min fx per delta x. Fx-nya bisa beda-beda, fx-nya bisa beda-beda. Tetapi f aksen x-nya pengertiannya sama seperti ini. Maka dari situ yang dibutuhkan apa untuk menentukan turunan pertama dari fx sama dengan sin 2x? Maka yang pertama yang dibutuhkan itu adalah fx plus delta x yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu yang pertama itu. Kalau ada fx sama dengan ini, kalau fx ini, maka nanti ini, yang pertama kita cari adalah fx plus delta x. Ketika fx-nya sama dengan sin 2x. Nah, kita cari fx plus delta x gitu ya. Sama. Kalau ini x, sini 2x. Kalau ini x plus delta x, maka nanti sama dengan f gitu. Sorry. Ini sama dengan sin begitu, sin dari 2 dikalikan x plus delta x begitu. Kalau ini x, maka ini x. Kalau ini x plus delta x, maka ini x plus delta x. Ya, ini saya jabarkan sekarang. Ini nanti akan sama dengan sin dari 2x plus
plus 2 dikalikan delta X. Nah, ini kali ini. Jadinya ini. Ingat rumus ini. Nah, rumus ini. Nah. Rumus sinus jumlah 2 sudut. Nah, ini. Kalau ada sin A plus B, maka sin A cos B ditambah cos A sin B. Berarti ini nanti akan sama dengan, di bawahnya aja biar cukup. Nah, akan sama dengan sin, nah kalau A ini sin A, berarti kalau 2X sin 2X gitu kan. Cos B, cos, kalau ini B ini cos B, kalau ini 2 kalikan delta X ya 2 dikalikan delta X begitu. Plus kalau ini sin A plus B maka ini cos A. Berarti ini cos begitu 2X sin B, B berarti B-nya delta X. 2 delta X. Maka ini nanti sin 2 delta X. Itulah Fx plus delta X. Itu ada Fx plus delta X. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus. Kalau sudah seperti itu. Berikutnya adalah, langkah berikutnya adalah mencari F aksen X. Katanya limit. Nah, limit baru kemudian ini limit ini bawahnya ini limit begitu siapa delta X mendekati 0 dari siapa Fx plus delta X min Fx per delta X tadi sudah dihitung Fx-nya kan sin 2X setelah dihitung Fx plus delta X itu sama dengan ini maka yaitu sin begitu sin 2X cos 2 dikalikan delta X gitu. Cos begitu 2X dikalikan sin 2 dikalikan delta X gitu. Ini sendiri kan sama dengan Fx plus delta X. Masih dikurangi Fx. Lah Fx-nya kan sama dengan sin 2X. Nah, begitu. Per delta X. Per delta X itu. Nah, ini butuh ketelatenan untuk memproses. Jadi ini belajar memang untuk menancapkan konsep itu agak ribet sedikit. Tapi nanti di ujung adalah sederhana. Akan saya tunjukkan nanti di ujung sederhana. Nah, sekarang itu dari kertas diproses sekarang itu. Diproses. Ingat yang atas diproses, yang atas ini diproses. Yang atas ini diproses ini. Ini saya kumpulkan depan ini. Depan ini saya kumpulkan. Yang atas diproses, maka yang atas nanti sin 2x cos 2 dikalikan delta X, ini saya taruh di depan, min sin 2X, begitu. Berarti ini ditaruh di belakang. Tukar tempat. Cos 2X, sin 2 dikalikan delta X, kan gitu kan. Tukar tempat. Antara ini dengan ini tukar tempat. Ini sama-sama punya sin 2X, punya sin 2X, distributif. Maka nanti ini itu sama dengan sin 2X, begitu. Ini cos 2 dikalikan delta X begitu min 1. Nah, ini kali ini kan ini kali ini kan ini. Nah, itu cos 2X sin 2 dikalikan delta X kan begitu. Ingat ini rumus ini. Nah, rumus tadi. Rumus mana tadi? Yang sudah saya. Nah, rumus rangkap. Nah, rumus sudut rangkap tadi. Nah ini, nah saya tekuknya. Rumus sudut rangkap itu ya, rumus sudut rangkap tadi. Nah.
Kalau ada cos 2 delta X min 1, kalau ada cos 2X min 1 kan menjadi min 2 sin kuadrat X. Kalau ini 2X menjadi X. Kalau ini berarti nanti sama dengan sin 2X dikalikan min 2. Nah, kalikan min 2 begitu, ini min 2. Ini jadinya sin kuadrat delta X. Jadi yang di dalam kurung ini, jadi ini min 2 sin kuadrat delta X. Kenapa? Kalau cos 2X min 1 kan sama dengan min 2 sin kuadrat X. Kalau ini 2X, ini X. Berarti kalau ini delta 2 delta X menjadi delta X. Nah, ini plus. Jadi yang ini berubah jadi ini. Ada min 2-nya itu. Min 2 itu. Ini cos 2X sin 2 kalikan delta X. Yes. Ternyata setelah diproses itu. Nah, ini itu sebetulnya kan min 2 saya taruh depan. Min 2 saya taruh depan. Sin 2X. Kemudian sin delta X dikalikan sin delta X. Gitu. Sin kuadrat delta X itu sin delta X. Dikali sin delta X. Plus cos 2X sin. Begitu. 2 dikalikan delta X. Kan begitu. Nah, berarti setelah diproses, nah ini itu sama dengan limit begitu delta X mendekati 0, delta X mendekati 0 begitu, delta X mendekati 0. Ini tadi di atas ini setelah diproses menjadi ini. Nah, berarti min 2 cos, sin. Nah, sin gitu, sin 2X sin delta X sin delta X begitu ditambah cos 2X begitu dikalikan sin 2 dikalikan delta X. Proses. Ini adalah delta X. Gitu. Nah. Kemudian ini diproses lagi sama dengan, ingat, berikutnya, kalau ada A plus B per C itu kan sama dengan A per C, begitu, plus B per C kan begitu kan. Berarti ini bisa dianggap sebagai A-nya, ini sebagai B-nya kan itu kan. Ini bisa dianggap sebagai A-nya. Nah, ini bisa dianggap sebagai B-nya. Ini bisa dianggap sebagai C-nya. Maka A per C plus B per C. Maka aturan itu digunakan. Aturan itu digunakan, maka ini ketemunya nanti limit begitu. Delta X mendekati 0 begitu. Ini min 2 sin 2X sin delta X sin delta X per X begitu, delta X. Saya taruh di sini. Nah, punya tujuan dan maksud plus cos 2X sin 2 dikalikan delta X begitu per delta X ini. Nah, ingat. Limitnya ini itu sama dengan 1. Ingat. Nah, dari mana kok limitnya sama dengan 1? Nah, ini. Nah, limitnya sama. Kalau ada limit X mendekati 0 sin 2X per X ya sama dengan 2. Tapi ini kan delta X per delta X, berarti ya sama dengan 1. Nah, ini limitnya sama dengan 2. Ingat, limit trigonometri. Nah, dan berarti ini nanti sama dengan, ini sama dengan. Ingat, limit 1. Ini kan dengan substitusi. Delta X ini kalau diganti mendekati 0, sin mendekati 0 kan 0. Dikalikan ini akan juga 0, dikalikan ini sama dengan 0. Berarti ini limitnya sama dengan 0. Nah, gitu kan. Sementara ini cos 2X tidak ada ikatannya dengan delta X. Berarti ya limitnya ya cos 2X dikalikan 2. Nah,
Berarti ini nanti sama dengan 2 cos 2x. Oh, saya jelaskan kenapa. Nah, kenapa? Limit delta x mendekati 0, cos 2x dikalikan 2 ini sama dengan cos 2x dikalikan 2 sama dengan 2 cos 2x. Karena ini 2x, ini delta x. Tidak ada kaitannya dengan ini. Berarti tetap ya limitnya cos 2x 1. Saya contohkan begini contohnya itu. Kalau saya punya limit x mendekati 0 dari 2. Ya 2, karena ini tidak ada kaitannya didekati dengan x sama dengan 0, ya tetap 2. 2 itu, karena mutlak di sini. Gitu ya. Misalkan nanti itu limit K mendekati 0 dari 2x, ya 2x. Karena ini 2x didekati dengan K sama dengan 0, tidak ada kaitannya dengan ini. Ya sama dengan 2x. Jadi ini yang tidak ada kaitannya didekati K dengan, tidak ada kaitannya dengan K sama dengan 0 ini. K mendekati 0, dia berdiri sendiri. Nah, ini contohnya. Berarti kesimpulannya kalau limit delta x mendekati 0 dari cos 2x kalikan 2, ini tetap cos 2x. Itu penjelasannya. Nah, berarti kesimpulannya apa di sini? Nah, perhatikan di sini. Ini penting. Jadi ketika fx-nya itu sama dengan sin 2x gitu, maka ternyata fx sin x-nya sama dengan 2 cos 2x. Nah, itu. Ya. Berikutnya, yang kedua. Sekarang yang kedua. Yang kedua itu misalkan fx sama dengan sin 4x. Siapakah f aksen x-nya? Gitu ya. Maka langkah pertama itu kan mencari fx plus delta x kan begitu. Karena tadi rumusnya, rumus turunan itu adalah limit delta x mendekati 0 untuk fx plus delta x min fx per delta x. Kan gitu kan. Maka langkah pertama harus mencari x plus fx plus delta x. Mencari itu. Maka kita cari itu. Nah, kalau ini x, ini 4x. Berarti ini nanti sama dengan sin begitu 4. Kalau ini x 4x. Kalau ini x plus delta x ya 4 dikalikan x plus delta x begitu. Ini nanti kan sama dengan sin 4x begitu plus 4 dikalikan delta x begitu. Sama dengan itu. Maka dengan menggunakan rumus yang sama tadi, rumus mana? Rumus ini, rumus sin jumlah 2 sudut. Nah, sin jumlah 2 sudut ini. Sin A plus B sama dengan sin A, cos B tambah cos A, sin B. Menggunakan rumus sin jumlah 2 sudut, maka nanti diperoleh seperti ini, proses. Diproses nanti akan menemukan ini nanti. Nah, diproses begitu. Nah, prosesnya bagaimana? Ini prosesnya. Ini nanti pasti sin 4x plus 4 dikalikan delta x begitu. Maka ini sama dengan menggunakan rumus ini. Dengan menggunakan rumus ini, maka yang diperoleh sin 4x, kalau A ini A, kalau 4x ya 4x. Kemudian cos, kalau ini B, cos B, kalau ini cos 4 kalikan delta x ya cos 4 dikalikan delta x begitu. Ditambah kalau ini A plus B berarti cos A. Berarti cos 4x begitu, cos 4x begitu. Kemudian sin B, B-nya adalah 4 kalikan
4 sin B kan. B-nya 4 dikalikan delta X. Berarti sin 4 dikalikan delta X. Nah, udah. Baru menggunakan rumus ini. Ya, itu. Nah, menggunakan rumus ini, maka nanti f aksen X-nya nanti sama dengan limit begitu. Nah, delta X mendekati 0. Delta X mendekati 0. Dari siapa? Nah, ini tadi setelah dijabarkan. Nah, ini tadi setelah delta, ini kan rumusnya X plus delta X setelah dijabarkan kan ini. Nah, ini. Maka ini jadinya sin 4X. Nah, sin 4X begitu. Cos 4 dikalikan delta X ini. Ditambah cos 4X begitu. Dikali sin. Nah, sin 4 dikalikan delta X begitu. Nah, masih dikurangi min fx. Ini tadi nilainya itu tadi ada nilai dari fx plus delta x. Nilai dari ini. Sementara masih dikurangi fx. Fx-nya kan sin 4x. Maka ini kurangi sin 4x. Nah, per begitu. Ini delta x. Ya, per delta x. Per delta x itu. Nah, berikutnya nanti adalah sama dengan nanti diolahnya sama, ngolahnya sama ini, ngolahnya sama dengan seperti ngolah yang pertama tadi. Nah, mengolahnya sama bahwa ini nanti akan menjadi begini. Nah, limit begitu delta x mendekati 0 begitu. Sin 4x cos 4 dikalikan delta x ini saya pindah sin 4 x begitu. Pindah tempat plus cos 4x dikalikan sin 4 dikalikan delta x. Ini putar tempat. Ini menempati belakang. Nah, ini per delta x. Limit begitu, limit delta x mendekati 0. Nah, ini nanti sin 4x dikali cos 4 dikalikan delta x min 1 begitu ini. Coba jadi ini. Plus cos 4x dikali sin kalikan 4 dikalikan delta x begitu. Nah, per delta x. Nah, ini nanti akan sama dengan limit x delta x mendekati 0 gitu. Ingat, ini tadi setelah diproses, nah sama halnya dengan yang tadi diproses begitu. Proses yang pertama tadi, nah, proses ini tadi diproses begitu. Nah, diproses tadi sama analog dengan menggunakan rumus ini. Nah, menggunakan rumus ini. Nah, menggunakan rumus ini. Dengan cos 4 kalikan delta x itu min 1. Nah, kalau ada cos 4x min 1 kan sama dengan min 2 sin kuadrat 2x. Gitu ya. Maka ini nanti kalau diproses akan menjadi ini. Min 2 sin kuadrat. Kalau 4x menjadi 2x. Kalau 4 delta x menjadi 2 delta x. Maka ini nanti sama dengan sin 4x. Ini min 2 begitu. Ini jadinya sin kuadrat 2 dikalikan delta x gitu. Yang ini diubah jadi ini. Plus cos 4x sin 4 dikalikan delta x. Jadi ini menjadi ini, nah, menjadi ini dong. Jadi ini, nah, yang ini itu, nah, jadi itu karena rumus ini. Nah, saya akan diproses karena rumus ini. Cos 4x min 1 sama dengan min 2 sin kuadrat 2x. Berarti kalau cos 4 delta x min 1 menjadi min 2 sin kuadrat 2 delta x. Sama. Nah, itu. Nah, kita proses sekarang. Ini tuh masih begitu delta x. Delta x. Nah.
Berikutnya nanti akan sama dengan limit, begitu, limit delta X mendekati 0, begitu. Sin 4X, ini min 2-nya saya taruh di depan. Begitu. Ini begitu. Ini kan artinya sin 2 delta X, sin 2 delta X gitu. Per delta X. Nah, sama. Plus cos 4X sin 4 dikalikan delta X begitu per delta X begitu kan. Nah, itu tadi prosesnya. Ingat, ini limitnya itu sama dengan 2. Ingat limitnya. Ini limitnya sama dengan 4 kan gitu kan. Nah, maka ini menjadi ini kan 2. Nah, delta X-nya kan mendekati 0. Kalau delta X-nya mendekati 0, 0 itu 0. 0 dikalikan 2, 0 dikalikan sin 4X 0. Berarti ini 0. Nah, sementara ini jadinya kan limit delta X mendekati 0. Ini tadi kan 2. Karena limitnya ini kan 4. 4 cos 4X. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan delta X. Ini itu tidak ada hubungannya dengan delta X. Berarti limitnya nanti 4 cos 4X. Jadi, ingat perhatikan. Ketika fx-nya sama dengan sin 4x, maka di sini ternyata f aksen x-nya gitu, f aksen x-nya itu sama dengan 4 cos 4x. Nah, itulah mencari turunan fungsi trigonometri. Tapi kan nggak mungkin kita mencari turunan trigonometri begitu panjangnya. Ini adalah sebuah pengetahuan ketika nanti kalian menjadi ilmuwan begitu ya, jadi ilmuwan. Ya. Atau ketika kalian menjadi kuliah itu kan ilmuwan, mencetak ilmuwan. Nah, ini nanti diperlukan, ini saya berikan diperlukan. Tetapi nanti ketika ulangan menghadapi SBMPTN, menghadapi ulangan, tidak mungkin kita menggunakan cara yang seperti ini. Cara ini saya kenalkan bekal sekalian menjadi ilmuwan. Ya, dah. Dari ini ya, kita simpulkan sekarang. Kita simpulkan. Perhatikan kesimpulan yang diambil. Tadi yang pertama. Yang pertama, kalau ada fx sama dengan sin 2x, maka f aksen x-nya, perhatikan tadi. Kalau ada fx sama dengan sin 2x, maka f aksen x-nya 2 cos 2x. Kalau fx-nya sama dengan sin 2x, maka f aksen x-nya sama dengan 2 cos 2x. Maka itu replace. Maka ini 2 cos 2x. Nah. Yang kedua, kalau fx-nya itu sama dengan cos 4x, ini ada sebuah pola gitu loh ya. Nah, 4x begitu. Tadi sudah dihitung kalau fx-nya itu sin 4x begitu, maka ketemulah yang namanya f aksen x sama dengan 4 cos 4x. Nah, ini adalah maka gitu f aksen x-nya nanti sama dengan 4 cos 4x. Perhatikan di sini ada pola. Dari 2 ini sudah muncul pola. Jadi nanti kalau yang ketiga saya punya fx gitu sama dengan cos 5x, bisa ditebak. Nah, karena ada pola, maka f aksen x nanti sama dengan 5. Sorry, ini sin maksud saya. Oh, ini sin maksud saya. Tadi sin. Maaf, sin ini kok cos. Sin tadi, ini sin. Sin 4x. Maka, sin. Itu sin. Kalau ini sin juga, sin, maaf. Oke, saya ubah aja, saya ganti. Biar nggak jadi rancong. Yang pertama tadi kalau fx-nya itu sama dengan sin 2x, maka f aksen x-nya itu kan sama dengan 2 cos 2x. Nah, tadi.
Sudah saya tunjukkan tadi. Yang kedua, kalau ada fx sama dengan sin 4x begitu, maka f aksen x-nya itu kan sama dengan 4 cos 4x. Perhatikan di sini kan ada pola di sini. Sudah terlihat pola. Yang kelima nanti, yang ketiga nanti kalau saya punya fx itu sama dengan sin dari 5x, maka kan terbaca ini. Maka f aksen x-nya nanti pasti sama dengan 5 cos 5x. Nanti akan terbaca keempat, kalau saya punya fx sama dengan sin 8x, maka f aksen x-nya nanti pasti sama dengan 8 cos 8x. Nah, perhatikan ada keunikan di sini. Ada pola. Yang ini sudah saya buktikan. Dan buktinya apa? Nah, ini. Yang tulisan coklat tadi sudah saya buktikan. Kalau f-nya sin 2x, maka f aksen x-nya 2 cos x. Ini sudah saya buktikan. Begitu juga yang kedua tadi, kalau ada f-nya sin 4x, maka f aksen x-nya sama dengan 4 cos 4x. Sudah saya buktikan, kalau f-nya sin 4x dengan menggunakan pengertian turunan, ketemu f aksen x-nya sama dengan 4 cos x. Nah, sudah, itu. Nah, 3 dan 4 dengan melihat pola. Perhatikan di sini. Kalau 2 ini siapa sih 2 ini? 2 itu turunan dari 2x ini. 4 ini siapa sih? 4 itu turunan dari 4x. Karena turunan 2x itu 2. Turunan 4x itu 4. 5 ini siapa? Turunan dari 5x. 5 ini turunan dari 5x. 8 ini siapa? 8 ini turunan dari 8x. Nah, jadi ini turunannya ini. Sementara kalau ini, berarti kalau saya buat kesimpulan dari pola ini, kesimpulan gitu, yang akhirnya jadi rumus, maka nanti kalau saya punya fx sama dengan sin tx begitu, sin tx. Siapapun tx-nya. Kalau yang pertama tx-nya sama dengan 2x. Yang kedua ini tx-nya adalah 4x. TX-nya 4x. Yang ketiga ini TX-nya ini 5x, TX-nya 5x. Yang keempat ini TX-nya adalah 8x. Ternyata hasilnya 2 ini turunan dari 2x, 4 turunan dari 4x, 5 turunan dari 5x, 8 turunan 8x. Maka nanti f aksen x-nya ini nanti ya seperti ini, 2 turunan dari 2x, 4 turunan dari 4x, 5 turunan dari 5x, 8 turunan dari 4x. Berarti nanti ini T aksen X. Kemudian kalau ini sin, ini cos. Kalau sin, ini cos. Kalau sin, ini cos. Kalau sin, ini cos. Berarti kalau sin ini adalah cos. Kalau 2x, ini 2x. Kalau 4x, ini 4x. Kalau 5x, ini 5x. Kalau 8x, ini 8x. Kalau ini TX, maka ini TX. Inilah kesimpulan yang bisa kita ambil. Inilah rumus. Kalau fx itu sama dengan sin TX, maka f aksen x sama dengan t aksen x dikalikan cos tx. Seperti nampak pada rumus yang pertama di sebelah kiri itu. Terbukti itu. Terbukti. Jadi itu terbukti. Nomor 1 dengan begitu panjangnya kita membuktikan rumus itu. Ya. Selanjutnya. Nanti yang kedua sebagai nilai tugas kalian buktikan. Yang kedua sama keempat kalian buktikan sendiri. Jadi ketiga sama keempat itu kalian buktikan. Sekarang saya akan membuktikan rumus yang ketiga. Yang ketiga yang saya buktikan. Rumus ketiga itu katanya Y sama dengan tangen TX. Nah, katanya turunannya maka Y aksennya atau F aksen X-nya nanti sama dengan T aksen X begitu
Sekan kuadrat dari TX. Nah, saya akan buktikan itu. Ingat, nah, ingat ya. Yang namanya tangen ini berarti sama dengan Fx itu sama dengan sin TX per cos TX. Karena tangen itu sin TX per cos TX. Sin per cos tangen itu. Ingat materi kelas 10 tentang perbandingan trigonometri. Ya. Nah, ini dibuktikan. Ingat, tetapi kalian harus mengetahui, mengingat kembali rumus. Ya, silakan rumus yang ke-4. Yang saya gunakan rumus yang ke-4 ini. Dipandang sebagai U per V. Nah, sebagai U per V. Jadi ini nanti dimisalkan, gitu ya. Dimisalkan. Misal itu dimisalkan. Nah, ini setara dengan Y sama dengan U per V. Nah, U per V. Kalau Y sama dengan U per V, nah, maka Y aksen atau F aksen X itu kan sama dengan katanya di situ itu adalah V dikalikan U aksen gitu min U dikalikan V aksen per V kuadrat. Siapa U-nya? U-nya sin TX. Siapa P-nya? P-nya cos TX. Berarti yang dibutuhkan apa? U aksen sama V aksen. Nah, ingat misalkan U itu kan sama dengan sin TX. Nah, tadi udah punya rumus. Mana tadi? Nah, kalau ada U sin TX, ini rumus 1 sudah saya buktikan tadi, maka Y aksennya, berarti kalau U-nya sin TX, maka U aksen Y itu analog dengan U di sini. Maka Y aksennya kan T aksen X cos TX. Maka ini nanti, maka gitu, U aksennya turunannya itu sudah sebutkan tadi apa? T aksen X dikalikan cos TX. Kan begitu. Ingat rumus 1 itu. Nah, yang sudah saya buktikan tadi. Berikutnya dimisalkan ini V-nya cos. Nah, sorry. V-nya itu sama dengan cos TX. Begitu. Nah. Maka V aksennya kalian buktikan. Ini sebagai tugas. Rumus kedua ini. Nah, turunannya adalah ini. Min TX min T aksen X dikalikan sin TX. Ingat, sebelah kiri itu. Udah. Tinggal masukkan. Berarti Y aksennya ini nanti. Y aksennya ini nanti. Y aksennya ini nanti. Y aksennya nanti ada katanya. Kalau ini UV. Berarti V dikalikan U aksen. V-nya kan ini. Nah, V-nya itu kan cos TX. Cos TX begitu. Dikali U aksen. U aksennya tadi ini. T aksen X begitu. Cos TX. Nah, ini adalah U aksen. Kan kalikan U aksen. Min U. Min U sekarang. U-nya kan ini U-nya. U-nya itu sin TX. Berarti sin TX. Nah, dikalikan V aksen. V aksennya tadi ini. Nah, ini ada min, saya taruh depan minnya. Plus, ini jadinya T aksen X begitu. Sin TX begitu. Begitu. V kuadrat. V-nya itu kan sama dengan cos TX. Berarti cos kuadrat dari TX. Ya. Cos kuadrat dari TX. Nah. Kemudian berarti nanti Y aksennya sama dengan. Ingat. Ini punya TX, ini punya TX. Baik TX saya keluarkan. T aksen X misalnya. Ingat. Ini punya T aksen X, ini punya T aksen X. T aksen saya keluarkan. Maka
yang di sini cos TX dikalikan cos TX. Cos kuadrat TX. Gitu. Plus, ini tinggal sin TX kalikan sin TX. Sin kuadrat TX. Gitu. Per, begitu, cos kuadrat TX. Nah, ingat cos kuadrat TX tambah sin kuadrat TX itu sama dengan 1 identitas. Sehingga nanti ini T aksen X per cos kuadrat TX. Ingat per cos itu sekan, sepercos itu sekan. Kalau kuadrat jadi berarti sama dengan T aksen X gitu. Sekan kuadrat dari TX. Ya, jadi terbukti. Ketika Y sama dengan ini, yaitu Y sama dengan tan X, maka Y aksen sama dengan T aksen sekan kuadrat TX. Seperti nampak nomor 4 ini. Nah, sekarang 1 dan 1 dan 3. Nah, nampak 1 dan 3 itu sudah saya buktikan. Kalian tugasnya adalah membuktikan rumus yang kedua sama rumus keempat. Ya, itu pertemuan pertama yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan rumus turunan fungsi trigonometri. Ya, ini saya hapus dulu. Nah, itu adalah rumus turunan fungsi trigonometri. Sudah saya contohkan 1 dengan kita, 1 dan 3, dan ternyata sudah terbukti. Tugas kalian adalah membuktikan formula kedua dan keempat dengan cara yang sama. Ya, tuh. Ya. Dan semoga yang saya jelaskan pada pertemuan kali ini bisa kalian terima ya, sepenuhnya, dan semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.